Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM akhir 136 dari kelas 4C. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang telaah jurnal pengolahan limbah obat rusak dan ED berdasarkan analisis komprehensif berdasarkan studi kasus farmasi komunitas dan rumah sakit. Untuk agenda dan tujuannya, di sini saya ada 3, yaitu urgensi dan teori, memahami mengapa telah limbah obat itu krusial bagi mutu pelayanan dan kelestarian lingkungan, terus menganalisis jurnalnya, membedah kritis terhadap 2 studi kasus yang ada di Farmasi Komunitas Bandung Timur sama RSU swasta di Bandung. Solusi dan yang terakhir itu solusi dan regulasinya terkait rekomendasi strategis untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar Permenkes. Sebelumnya ini landasan teori dan referensinya. Untuk jurnal yang pertama itu Farmasi Komunitas dari Nurfitria DKK tahun 2022. Penelitian ini memfokuskan pada sarana farmasi komunitas, yaitu apotek dan klinik di wilayah Bandung Timur. Fokusnya itu pada evaluasi praktek pengolahan limbah B3, yang dimana isu utamanya itu adanya kesenjangan antara regulasi ketat dengan praktek operasional harian. Pentingnya itu untuk mencegah pencemaran lingkungan dari unit pelayanan kesehatan kecil. Terus untuk yang jurnal kedua, itu ada farmasi rumah sakit dari jurnalnya Halawa dan Rusmana tahun 2021. Ini membahas tentang evaluasi mendalam yang dilakukan di salah satu rumah sakit umum swasta di Kota Bandung. Standarnya itu mengacu pada Permenkes RI nomor 72 tahun 2016. Karakteristiknya, penilaian rigid menggunakan checklist observasi dan data retrospektif. Fokusnya ialah pengendalian persediaan farmasi untuk minimalkan kerugian finansial. Untuk agensi dan metodologi pada aspek 1 dan 2-nya itu aspek urgensi itu mencegah medication error dan pencemaran lingkungan. Limbah farmasi ini dikategorikan sebagai limbah B3 berbahaya dan beracun yang memerlukan penanganan khusus untuk menghindari penyalahgunaan obat kadaluarsa. Untuk aspek metodologinya, kedua jurnal ini menggunakan desain deskriptif evaluatif. Pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi langsung, mewawancarai, dan menganalisis retrospektif, yaitu melihat data kartu stok tahun-tahun sebelumnya. Aspek ketiga yaitu akar masalah atau penyebabnya. Itu adanya slow moving item sebesar 60%, yaitu obat yang jarang diresepkan. Kemudian ada obat yang overstock sebanyak 25%, yaitu perencanaan pengadaan yang berlebih, dan aspek lainnya itu antara kerusakan fisik atau suhu sebanyak 15%. Aspek keempat yaitu proses teknis pemusnahan. Yang pertama ini ada karantina, ini pemisahan obat rusak atau ED ke rak khusus terkunci dan berlabel. Yang kedua itu ada pemilahan, ini pengelompokan berdasarkan sediaan, contohnya padat, cair, atau aerosol. Kemudian yang ketiga ada administrasi, pembuatan berita acara dengan saksi, dan yang keempat eksekusi, pemusnahan via insinerator yang berizin dari pihak ketiga. Aspek kelima adalah kepatuhan regulasi. Untuk rumah sakit swasta Halawa sendiri itu mempunyai angka nilai yang tinggi, yaitu 85%, sementara farmasi komunitas itu pada angka yang sedang, sekitar 55%. Sementara standar ideal BPOM itu 100% mandatory. Temuannya ini rumah sakit memiliki kepatuhan lebih tinggi karena sistemnya itu audit yang lebih ketat dibandingkan apotek atau klinik mandiri. Perbandingannya bisa dilihat pada aspek perbandingan volume limbah itu farmasi komunitas itu relatifnya lebih kecil sementara rumah sakit itu lebih besar. Pemicu utama ED-nya pada farmasi komunitas itu karena pola belanja dari konsumen. Sementara di rumah sakit itu karena dinamika persiapan dokter. Dan selanjutnya, berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi ini 14% gap in efisiensinya. Rekomendasi strategisnya itu implementasi early
warning system pada IT farmasi, yaitu mengadakan notifikasi 6 bulan sebelum ED, optimalisasi sistem FIFO, first expired, first out, yang dimana barang yang mendekati ED itu lebih diutamakan keluar terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir itu ada audit rutin, mutasi barang, dan kolaborasi dengan dokter untuk mengontrol stok yang slow moving. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.